Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalima Sada dari Akademi Kripto. Di modul kali ini kita akan membahas mengenai Crypto Self Custody bagian pertama. Tutorial menyimpan aset kripto kalian secara aman. Jadi sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice. Di video kali ini saya juga akan mendemonstrasikan cara untuk melakukan self custody menggunakan cold wallet, juga menggunakan hot wallet. Dan kita tidak terafiliasi sama sekali, juga tidak endorse atau promosi terhadap berbagai platform atau hardware atau software yang akan kita gunakan di modul kali ini. Jadi teman-teman harus memahami bahwa cryptocurrency merupakan aset yang memiliki risiko yang sangat tinggi. Pertama, ini saya ingin menekankan ke teman-teman bahwa menyimpan itu lebih penting daripada membeli dan juga memiliki aset. Karena percuma kalau kita merasa kita udah membeli, tapi kita gagal di bagian menyimpannya. Sama aja teman-teman itu asetnya bukan milik kalian. Karena di keadaan yang seperti saat ini ya, keamanan cyber itu adalah hal yang sangat rentah ya. Ada besar sekali potensi hacking, kemudian cyber attack yang mana aset digital ya, saya bilangnya aset digital. Teman-teman ini bisa diambil dengan mudah. Kalau teman-teman punya di rumah ya aset ya, emas batangan atau uang tunai dan lain sebagainya, itu butuh yang namanya physical threat. Ya, teman-teman diancam, dirampok rumahnya. Tapi kalau di kripto ini mungkin tidak seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman salah menyimpan aset teman-teman, ya itu bisa hilang. Itulah mengapa sangat penting ya teman-teman untuk belajar yang namanya self custody. Karena kalau kita ini lihat ya data dari Chainalysis, di sini ditunjukkan ya bahwa selama tahun 2024 aja ya, bayangkan dalam waktu 1 tahun aja, pencurian aset kripto itu mencapai 2,2 billion US dollar. Yang mana kalau kita rupiahkan ya lebih ya dari 30 triliun rupiah. Dan 90% aset kripto yang sudah dicuri itu tidak bisa kembali. Kecuali kalian itu adalah suatu negara tertentu ya dengan resources yang sangat besar buat tracking semua ya aset digital ya secara forensik dan lain sebagainya untuk melacak ya cyber hacking ya sampai mana itu mungkin bisa. Tapi kalau kalian hanya retail ya wassalam ya. Kalau sampai aset kalian hilang, itulah mengapa penting untuk dilakukan yang namanya self custody. Secara definitif ya, apa sih sebenarnya self custody itu ya? Self custody itu merupakan praktik di mana individu atau entitas untuk memiliki ya kendali penuh atas private key mereka tanpa bergantung pada pihak ketiga seperti exchange atau kustodian. Jadi teman-teman di sini harus memahami kalau teman-teman ini ya merupakan seorang pelaku kripto. Kalau teman-teman melakukan self custody, teman-teman ini tidak bergantung di pihak ketiga. Apa contohnya pihak ketiga? Ya mungkin exchange, mungkin kustodian dan juga penyimpan aset digital yang lain. Tapi kita yang ngomongin yang paling mudah itu adalah exchange. Ketika teman-teman menggunakan Indodax, ketika teman-teman menggunakan Thrift, menggunakan toko kripto, menggunakan Pintu dan lain sebagainya atau exchange-exchange yang lain. Not your keys, not your coin ya. Teman-teman tidak memegang seed phrase-nya ya, teman-teman juga tidak memegang private key-nya. Jadi itu seakan-akan milik kalian. Tapi selama itu tidak ditransfer di dompet kripto kalian pribadi, itu kalian tidak melakukan yang namanya self custody dan kalian menitipkan aset kalian ke orang lain. Amit-amit kalau sampai exchange-nya meledak atau kena serangan hack dan kemudian bangkrut, you will lose your money, you will lose your crypto. Jadi kamu tidak akan memiliki hak kripto itu 100% kalau kamu tidak melakukan yang namanya self custody. Ada beberapa hal mengapa self custody itu penting. Pertama adalah kebebasan mandiri. Nggak ada orang yang suka bergantung dengan orang lain. Ketika kita memegang aset kita sendiri, berarti kita mandiri. Kita bertanggung jawab atas aset yang kita miliki. Kedua, kita memegang kontrol penuh. Bukan di exchange ya yang bisa kehilangan asetnya, tapi di kita sendiri. Tapi kontrol penuh juga ada disadvantage-nya ya. Kamu berarti harus benar-benar tahu gimana caranya menyimpan. Karena kendalinya di kamu, kontrolnya di kamu. Kalau kamu sampai kenapa-napa ya lupa taruh misalkan seed phrase-nya, kemudian terkompromis sendiri, yaitu kamu juga bisa kehilangan aset yang kamu miliki. Dan ketiga, bebas risiko pihak ketiga. Kita udah tahu banyak sekali exchange itu yang bankrupt ya, dan gak ada exchange yang bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama nih ya. Itulah mengapa sangat penting teman-teman untuk melakukan yang namanya self custody.
Ini sejarah singkat ya mengenai self custody, di mana awalnya itu adalah era perbankan tradisional ya, di era dari ya tahun 60-an ya sampai 2000-an awal. Itu kita mengenal yang namanya perbankan. Kita titip duit kita di bank, kita nggak punya akses. Kemudian di 2008 muncul Bitcoin ya, peer to peer system yang mana di situ memungkinkan kita ini tidak membutuhkan pihak ketiga untuk menyimpan aset kita. Kita sendiri yang menyimpan aset kita. Dan kemudian ya meledaknya FTX di 2022 itu menyadarkan kita semua, a wake up call bahwa self custody itu merupakan hal yang paling penting dan harus dilakukan ketika kalian menyimpan aset kalian dalam jumlah yang sangat besar di kripto. Let's say kalian menyimpan Bitcoin jumlahnya puluhan bahkan ratusan, yang mana itu ingin kalian wariskan ke generasi selanjutnya. Ya nggak mungkin kamu simpen 100% itu di dalam exchange, karena ketika nanti udah anak cucumu ya, itu mungkin exchange-nya udah nggak ada. Terus asetnya kemana? Hilang ya. Itulah mengapa sangat penting untuk melakukan self custody, karena ketika kamu self custody your asset ya itu adalah punyamu 100%. Dan struktur dari kriptografi sendiri, ketika kita membahas konsep self custody, ini dibagi ke dalam dua struktur. Ya, pertama adalah private key atau public key, dan kemudian seed phrase atau mnemonic phrase ya. Dimana di sini ya ini adalah mekanisme dari private key ya, ini data dari chip SLL, di mana di sini kita bisa melihat ya antara sender dan juga recipient ya, di sini di tengah-tengahnya ya yang menjembatani antara transaksi, pertukaran data kriptografi, ini ada yang namanya ya shared secret key ya, atau kita bisa ngomongin sebagai private key yang mana dia mengautorisasi ya, dia adalah memvalidasi sebelum terjadinya ya pertukaran data dalam jaringan kriptografi atau jaringan blockchain. Ini adalah contoh ya private key on MetaMask ya. Ini kita udah praktik ya sebelumnya teman-teman, untuk teman-teman ini melakukan ya namanya DEX trading tutorial. Teman-teman harus set up yang namanya wallet ya, wallet MetaMask, dan ini ada private key-nya ya. Jadi di bagian security teman-teman bisa show private key, tapi harus ya input ya passwordnya dulu. Nah, ini adalah bentuk dari private key. Nah, jadi ini harus disimpan ya secara baik-baik. Nah, struktur kedua kita mengenal yang namanya seed phrase. Seed phrase itu terdiri dari 12 sampai 24 kata encrypted ya, atau kata yang terenkripsi. Di mana ini adalah wujudannya ya. Ketika teman-teman set up a new wallet, kita udah belajar sebelumnya, ini harus teman-teman simpen ya. Seed phrase itu entah teman-teman tulis, teman-teman taruh di tempat yang aman, atau teman-teman bisa nih ya dengan cara beli ya seed phrase yang besi ya. Itu takutnya kalau ada kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang tidak diinginkan. Tapi para pelaku kriptografi yang sangat ekstrim, ini mereka bahkan tidak menulis sama sekali. Mereka menghafalkannya di kepala. Apakah ada? Ya jawabannya ada. Mereka apalin ini semua di kepalanya ya. Bayangkan betapa ya orang-orang kriptografi itu trust no one. Yang mana 12 kata atau 24 kata itu masuk ya di dalam BIP 39 word list. Dimana ini data dari Blockplate, kita bisa melihat ya 12 sampai 24 ya recovery phase itu merupakan ya use of mnemonic phrase, dimana ini adalah grup ya atau sekumpulan kata yang mudah diingat. Jadi kalau teman-teman mau lihat, nah ini kita bisa lihat ya dari GitHub. Ini adalah BIP 39 ya words. Ini adalah kumpulan ya dari berbagai kata ya, yang mana ini adalah seed phrase ya. Entah itu terdiri dari 12 kata atau 24 kata, itu dia tidak akan lari ya dari kumpulan kata ini. Itulah mengapa ya teman-teman ini bisa jadi list. Jadi kalau teman-teman misalkan set up a new wallet, entah itu dari MetaMask atau menggunakan cold wallet, teman-teman bisa cek ya di sini. Cek juga angkanya, cek juga kodenya. Karena beberapa alat ya untuk menyimpan seed phrase yang dalam bentuk besi itu, ini mereka ya menunjukkan kodenya ini instead of the words ya, daripada angkanya. Bukan angkanya tapi kadang cuman kodenya 1, 2, 2, 3 ya. Nanti kalau teman-teman bingung 1, 2, 2, 3 itu kode apa, teman-teman bisa cari di GitHub terus kemudian type in BIP 39 ya. Kemudian di sini type in ya, misalkan kata-katanya itu adalah online. Nah, ini kelihatan ya online ini kodenya 1240.
Nah, karena ada juga ya teman-teman alat seperti ini ya, dimana untuk ya menyimpan safe seat stainless steel ya, teman-teman bisa tulis nih di sini ya. Katanya juga angkanya ya. Bahkan di sini ya sangat detail sekali ya. Ini aman ya kalau teman-teman mau aman. Tapi kalau mau diapalin ya di pikiran, kalau teman-teman punya ya ingatan yang sangat bagus, itu juga nggak masalah. Tapi selalu simpen ya backupnya in case ya ada sesuatu untuk berjaga-jaga. Nah ini pun perbedaannya dari public key, ya private key dan juga seed phrase ya. Public key di sini sifatnya ya lebih banyak, oke. Private key ya untuk kodenya lebih sedikit dan juga seed phrase itu 12 sampai 24 kata. Sementara wallet address itu adalah alamat ya wallet kita yang mana kita gunakan ya untuk mengirim aset, oke. Jadi itu ya penjelasan singkat mengenai apa itu self custody, struktur self custody. Selanjutnya di modul kedua kita akan membahas berbagai jenis-jenis wallet yang bisa teman-teman gunakan untuk self custody. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.